Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Kita tetap bersuka cita, kita bersemangat untuk kita terus belajar dan belajar firman Tuhan. Melalui renungan firman Tuhan yang singkat dalam Menerima hari ini, biar kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan senantiasa. Kita akan membuka acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Melalui acara Menerima hari ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan anugerahnya yang melimpah untuk kami boleh makin mengerti akan isi hati Tuhan melalui pengenalan akan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Firman-Mu akan menuntun kami untuk kami senantiasa bersikap dengan benar, bertindak dengan benar, berpikir dengan benar Tuhan. Sehingga hidup kami tidak menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikhlaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini dalam acara Menerima hari ini adalah mengatasi kegagalan. Sekali lagi saya ulang, topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah mengatasi kegagalan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita ketahui bahwa semua orang-orang yang sukses pasti pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Sebetulnya kegagalan adalah hal yang biasa. Semua orang yang hidupnya berhasil adalah orang-orang yang juga pernah mengalami kegagalan. Kalau kita mengalami kegagalan, kita tidak perlu merasa malu atau tidak perlu merasa terpukul. Seorang pemenang itu selalu akan berpikir bahwa kegagalan itu hanya dianggap sebagai kesuksesan yang tertunda. Jadi bukan suatu kegagalan sama sekali, tapi hanya kesuksesan yang tertunda. Tetapi seorang pecundang akan menganggap kegagalan adalah pukulan yang berat bagi dirinya sendiri. Pecundang itu adalah orang-orang yang takut gagal dan orang-orang yang tidak berani mencoba. Kalau kita tidak berani mencoba, tentu kita tidak akan mengalami kemajuan dan keberhasilan. Albert Hubbard mengatakan demikian, kesalahan terbesar yang dibuat oleh seseorang yaitu takut untuk membuat kesalahan. Sekali lagi saya akan ulangi, Albert Hubbard mengatakan kesalahan terbesar yang dibuat oleh seseorang yaitu takut untuk membuat kesalahan. Jadi saudara, kalau orang sudah takut gagal, takut membuat kesalahan di dalam pekerjaannya, maka ini adalah kesalahan terbesar yang membuat orang tersebut tidak akan pernah berhasil. Peter F. Drucker yang digelari sebagai bapak manajemen modern mengatakan demikian, semakin baik seseorang, maka semakin banyak kesalahan yang akan dia buat. Karena semakin banyak hal-hal yang berani dia coba. Saya tidak akan mau memberikan jabatan pimpinan puncak kepada seorang yang tidak berani melakukan kesalahan. Pastilah dia orang yang biasa saja. Itu adalah perkataan dari Peter F. Drucker. Kalau seorang mengalami kegagalan, bukan berarti dia adalah orang-orang yang gagal. Itu beda. Karena
Kalau orang mengalami kegagalan, itu hanya mengalami peristiwa saja. Peristiwa kegagalan dalam hidupnya. Tetapi dia bukan orang-orang yang gagal. Dia hanya belum berhasil pada saat itu. Kegagalan terjadi karena orang itu percaya bahwa dia adalah orang yang gagal dan tidak mungkin berhasil. Banyak orang yang besar dan berhasil yang kita kenal sekarang ini dulunya adalah orang yang mengalami banyak kegagalan di dalam hidupnya. Namun demikian mereka bangkit kembali, mereka mau maju terus, dan mereka mau memperbaiki diri, dan akhirnya mengalami keberhasilan. Saya berikan contoh Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat. Sebelum menjadi Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln itu seringkali mengalami kegagalan. Namun ia tidak melihat kegagalan sebagai satu kejatuhan atau akhir dari segala-galanya. Abraham Lincoln berkata, "Jalan hidup saya jelek dan licin. Kaki saya seringkali tergelincir. Tetapi saya bangun kembali dan mengatakan kepada diri saya sendiri, ini hanyalah tergelincir saja, bukan suatu kejatuhan." Dari beberapa kali kegagalan yang dialami Abraham Lincoln, tidak menyurutkan dirinya untuk terus-menerus bangkit kembali dan mencoba kembali yang terbaik yang dapat dia lakukan, yang akhirnya menghantar dia menjadi Presiden ke-16 Amerika Serikat. Menyembunyikan kegagalan tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan justru menambah beban hidup, karena merasa takut kalau orang lain mengetahui kegagalannya. Jadi saudara nggak perlu takut menyembunyikan kegagalan. Yang penting kita tidak menyerah, kita bangun kembali. Hal terbaik yang dapat kita lakukan dalam menghadapi kegagalan yaitu belajar untuk menerimanya dan bertumbuh dari kegagalan tersebut. Jadikan itu sebagai latihan, sebagai pengalaman untuk kita mencapai yang lebih baik sampai akhirnya meraih keberhasilan. Jadi pendeknya adalah bukan gagal, tetapi belum berhasil. Jadi kita harus punya sikap ini. Kita bukan gagal, tetapi hanya kita belum berhasil. Kita percaya akan hukum tabur tuai. Kalau kita menabur kerja keras, kita pasti akan menuai hasil usaha kita. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-6 dikatakan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi apa yang kita tabur itu adalah apa yang kita tuai. Kalau kita menabur kemalasan atau tangan yang lamban, kita akan menuai kemiskinan. Tetapi kalau kita menabur kerajinan, kita akan menuai kekayaan. Sebagaimana disebutkan dalam Amsal pasal 10 ayat yang keempat. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, milikilah cita-cita setinggi mungkin. Lakukanlah kerja atau usaha sekeras mungkin. Cobalah sebanyak mungkin. Jika masih belum berhasil, anggaplah itu sebagai suatu latihan atau keberhasilan yang tertunda. Setelah kita mengalami kegagalan, kita tidak boleh patah hati atau trauma, tetapi justru kita harus bangkit dan mau untuk mencoba kembali.
Firman Tuhan dengan jelas mengajar kita di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Perhatikan di sini. 7 kali orang benar jatuh, tapi ia bangun kembali. Jadi saudara sekalian, jangan ketika kita mengalami kegagalan, tidak berani bangun kembali. Tidak berani bangkit kembali. Jangan menyerah. Never give up. Jadi never give up. Jadi jangan menyerah saudara. Karena itu rahasia keberhasilan. Bahkan saya akan tutup dengan perkataan dari Nick Vujicic. Seorang yang cacat, tidak punya lengan, dan kakinya pendek. Yang boleh katakan tidak ada tungkainya, cuma ada kaki yang pendek sekali. Dan terkenal sekali dengan buku-buku yang dia tulis membangkitkan motivasi bagi orang-orang cacat. Dia mengatakan demikian, "If I fail, I try again, and again, and again." Artinya saudara, apabila saya gagal, saya coba kembali. Dan lagi, dan lagi. Sekali lagi, saya ulangi ucapan Nick Vujicic. Apabila saya gagal, saya mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Artinya jangan pernah menyerah. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Karena setiap orang yang sukses pasti juga mengalami kegagalan. Bahkan mengalami kegagalan berkali-kali. Seperti Thomas Alva Edison yang menemukan lampu pijar. Berkali-kali dia mengalami kegagalan. Tapi toh akhirnya dia berhasil menemukan lampu pijar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar setiap pendengar acara Manarema hari ini adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang tidak takut gagal, orang-orang yang berani mencoba. Karena hanya orang-orang yang demikian yang akan bisa berhasil hidupnya Tuhan. Kiranya Engkau tanamkan renungan singkat firman Tuhan ini dalam hidup kami, sehingga semua dari pendengar yang mendengar Manarema hari ini boleh terbangkit semangatnya untuk terus berjuang, terus bangun, dan bangkit kembali di tengah kegagalan yang dialami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.